warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusul azizul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan khairul anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'ul aqwana min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Wa huwa alladhi anzala Allahu ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu
nikmat iman, Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat pada siang hari ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan berkahnya dan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib mengajak jamaah Jumat untuk terus berupaya memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab modal kita untuk menghadapi ilahi ya Rabbi tiada lain kecuali ketakwaan kita. Salah satu langkah untuk memperbaiki ketakwaan itu adalah banyak-banyaklah atau rajin-rajinlah membaca Quran. Hadirin hafizakumullah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini di hari Jumat, Sayyidul Ayam khatib akan menyampaikan materi dengan judul Sosial Media versus Quran, yang artinya sosial media dengan Quran. Saat ini kita sekarang berada dalam era digital. Semua serba canggih, hampir semua aktivitas kita selalu berkawan dengan mesin. Mayoritas masyarakat yang hidup di tanah air bumi pertiwi ini setiap saat bisa mengakses informasi. Tidak harus menunggu tetangganya bercerita dari mulut ke mulut atau menunggu media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya melakukan siaran atau mengabarkan sesuatu. Kini informasi cukup didapat lewat telepon genggam melalui jaringan internetnya. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 10 atau 12% pada April 2019. Persentase ini setara dengan 171 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta jiwa. Dengan telepon seluler, informasi setiap detik bisa diperbaharui lagi dan mengalami pembaharuan secara terus-menerus. Banyak di antara kita yang merasa sayang tidak ketinggalan informasi dari ponsel-ponsel kita. Mengecek handphone sesering mungkin, hanya dalam berbagi, dalam mengakses informasi, atau bahkan sekedar bermain game atau media sosial. Saat antri di kendaraan umum, kita membuka HP, istirahat, belajar di kampus, kantor, rutinitas pekerjaan, yang dibuka hanya HP. Mau tidur, bangun tidur, saat-saat yang senggang, kita juga membuka HP. Hadirin, dengan demikian besarnya pengakses informasi ini, mari kita muhasabah, introspeksi diri. Mari kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing. Waktu kita membuka HP di luar kebutuhan pokok keluarga dan kantor, apakah seimbang atau minimal sejajaran waktu yang kita luangkan mengakses informasi dari Allah Subhanahu wa taala
yang maha menciptakan kita. Dalam sehari berapa jam membuka HP? Berapa jam kita membuka Al-Quran? Jika informasi tidak penting atau bahkan informasi buruk saja yang selalu kita akses sepanjang hari, tidak heran bila kita menjauh dari agama. Sebab yang kita ambil, teladan yang kita tiru tidak bersumberkan dari Al-Quran. Bagaimana orang akan mendapatkan keberkahan Al-Quran jika mengakses Al-Quran saja jarang-jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali dibuka? Apakah artis-artis yang selalu kita ikuti kabar aktivitasnya di dunia ini, kelak saat dia mati akan peduli dengan informasi yang telah memberikan syafaat kita di hari kiamat? Al-Quranul Karim, Abu Umamah Al-Bahili menceritakan, ia pernah mendengar dari Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Artinya, bacalah kalian Al-Quran. Sesungguhnya besok hari kiamat ia akan menjadi pemberi syafaat atau pertolongan bagi pembacanya. Hadirin hafizakumullah, di dalam hadis Rasulullah sangat banyak menyebutkan bagaimana keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah man qara'a kharfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Pada setiap satu kebaikan akan dibalas Allah 10 kali kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu terdiri dari satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mihun harfun. Tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Berarti para hadirin, jika alif lam mim dihitung 3 huruf, maka 3 huruf tersebut masing-masing dikalikan 10 menjadi 30 balasan pahala kebaikan yang akan diberikan kepada Allah pada orang yang membaca Al-Quran. Tentu hal ini tidak akan sama dengan apa yang kita dapatkan saat kita membaca di media sosial. Mengakses medsos boleh-boleh saja, tidak haram selama tidak ada maksiat di dalam. Tetapi jangan sampai dengan mengakses medsos itu kita lantas melupakan membaca Al-Quran. Hadirin hafizakumullah, siapa yang tidak bergembira apabila semua hidupnya diatur secara baik, sedangkan yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup baik tidak mesti diartikan kaya dengan harta. Tidak ada orang kaya tapi hidupnya tidak harmonis. Ada orang kaya tapi meninggal justru dengan cara bunuh diri. Artinya kita jangan mempunyai anggapan bahwa diberi kebaikan dari Allah pasti melalui jalan kekayaan harta.
Dan jangan pula kita mesti suudzon bahwa orang kaya itu buruk. Karena orang kaya yang baik juga banyak, asalkan semua taat atas aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dikatakan, "Man saghalal Qur'an wa dzikri ammas allati a'taituhu afdala ma a'ti." Artinya, barang siapa yang selalu sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepadaku atau Allah, sampai-sampai ia tidak mampu sempat meminta berdoa kepadaku, akulah yang akan memberikan kepada dia dengan pemberian terbaik, sebagaimana yang saya berikan kepada orang-orang yang pernah meminta. Fafadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalami kafadlillahi ta'ala. Keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan semua perkataan itu bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan semua makhluknya. Dengan demikian kita menjadi tahu, apabila kita ingin mendapatkan keutamaan yang setinggi-tingginya, maka kita perlu membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran tak sebanding dengan bacaan manapun, termasuk yang tersebar di media sosial. Oleh karena itu, mari kita mulai membenahi diri kita sendiri. Jangan sampai kita merasa tidak punya waktu membaca Al-Quran, tapi nyatanya kita punya waktu lama untuk bermedia sosial. Kita sering sudah tidak punya alasan lagi, atau merupakan merasa kerepotan membawa mushaf Al-Quran, karena di dalam HP sekarang kita bisa memasang aplikasi mushaf Al-Quran. Kata Rasulullah, "Innal ladzina laisa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib." Orang yang di dalamnya tubuhnya tidak ada sama sekali Al-Quran, itu bagaikan rumah yang rusak. Hadirin, lalu minimal berapa banyak idealnya kita membaca Al-Quran dalam sebulan? Berikut penuturan Abdullah bin Umar yang mengisahkan percakapannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, fi kam ahtimul Quran? Qala tahminhu fi kulli syahr. Qultu inni atiku afdala min dzalika. Qala timhu fi khamsin wa ashrin. Qultu inni atiku afdala min dzalika. Qala timhu fi khamsin ashra. Qultu inni atiku afdala min dzalika. Qala timhu fi ashr. Qultu inni utiku afdala min dzalika. Qala timhu fi khamsin. Qala inni utiku afdala min dzalik. Qala fama rahasali. Artinya, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebaiknya dalam sebulan saya menghatamkan Al-Quran berapa kali? Rasul menjawab, hatamkan 1 kali dalam sebulan. Aku kembali bertanya, saya kuat hatam melebihi itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, hatamkan dalam 25 hari. Saya masih kuat dari itu, hatamkan dalam 15 hari. Saya masih mampu lebih dari itu, hatamkan 10 hari. Saya masih kuat lebih dari itu, hatamkan 5 hari.
Saya masih kuat dari itu ya Rasul. Kemudian setelah itu memberikan keringanan lebih lanjut. Standarnya orang membaca Al-Quran adalah sebulan sekali khatam. Dengan begitu berarti jika dibagi, maka setiap hari kita hendaknya membaca Al-Quran paling tidak 1 juz. 1 juz ini terdapat 10 lembar atau 9 lembar. Kalau dibagi setiap kali pada sholat, maka kita perlu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman. Bagi orang yang sudah lancar, mungkin tidak sampai 5 menit selesai. Bagi yang masih terbata-bata, mungkin sekitar 10 menit. Mari kita menabung untuk kepentingan pribadi kita sebagai bekal akhirat. Dengan meluangkan waktu 5 menit sampai 10 menit dalam waktu 24 jam sehari yang diberikan Allah sebagai fasilitas hidup kita. Semoga kita dalam keluarga kita termasuk orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah membaca Quran dengan sesuai tuntunan syariat, sehingga kita tergolong orang yang bertakwa. Kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirindukan surganya Allah. Sebelum khutbah Jumat yang kedua, saya akan memberikan contoh bahwa dengan membaca Quran akan merubah kehidupan kita dari kehidupan yang miskin terpuruk menjadi kehidupan yang super mewah, alias menjadi seorang miliarder dengan sangat cepat. Ada seorang sarjana yang berprofesi sebagai tukang tambal ban dari lulusan perguruan tinggi ternama di Jakarta dengan jurusan akuntansi. Dia setelah lulus dari universitas menganggur 6 tahun hanya jadi tukang tambal ban. Walau dia mempunyai gelar sarjana, paras yang ganteng, namun satu cewek pun gak ada yang naksir atau ngegoda. Singkatnya, setelah dia berkenalan dengan Quran, membaca 1 dari 114 surat, yaitu surat Al-Waqiah, dia berubah menjadi seorang miliarder dengan sangat cepat. Mengapa terjadi demikian? Apa pasalnya bisa berubah? Dia membaca surat Al-Waqiah pagi sore selama 1 tahun tanpa putus membacanya. Dan alhamdulillah, setelah itu ada temannya yang sangat kaya memberi pekerjaannya sebagai pegawainya yang tugasnya membebaskan tanah. Dari pekerjaannya itu dia mempunyai uang tip-tip yang besar sekali, dan dia membangun serta mempunyai 4 supermarket. Masya Allah, begitu dahsyatnya. Hanya 1 surat bacaan Quran ini begitu hebat. Apalagi kalau kita bisa mengamalkan dan membaca Al-Quran setiap harinya 114 surat, akan lebih hebat lagi. Barangkali itu aja yang saya bisa sampaikan untuk kesempatan khutbah kali ini.
Semoga bermanfaat kisah ini, dan saya berharap pada jamaah yang ada di sini untuk mencoba dan mendawamkannya. Salah satu surat yaitu surat Al-Waqiah dibaca pagi dan sore. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa jal'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrut tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wattaqu amma wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum